cara mengukur alat-alat pengukuran yang ada di depan kita ini. Oke, kita perlu ingat ada alat ukur untuk mengukur massa, mengukur panjang, dan mengukur waktu. Nah, untuk yang kali ini kita hanya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja atau cara menggunakan alat-alat untuk mengukur massa suatu benda. Nah, satu persatu nanti akan kita praktekkan. Nah, kita akan mengukur balok yang tersedia di hadapan kita ini. Oke, yang pertama ini adalah timbangan digital atau biasa kita sebut dengan neraca digital, karena hasil yang ditampilkan itu sudah dalam bentuk digital. Yang kedua, ada yang namanya neraca 4 lengan, karena hasil pengukurannya itu dilihat dari 4 hasil bilangan ini, makanya dia disebut 4 lengan. Lalu yang ini adalah neraca 3 lengan, karena hasil pengukurannya hanya dalam bentuk 3 bilangan seperti ini. Lalu yang terakhir, kita akan belajar cara mengukur dengan jangka sorong. Nah, jadi ini yang namanya jangka sorong. Oke, kita praktikkan satu-satu. Kita mulai dari timbangan digital. Nah, cara pertama setelah terisi baterai, kita harus menyalakan timbangannya. Oke, setelah nyala, ingat harus kita kalibrasi. Semua alat pengukuran itu harus dikalibrasi. Untuk timbangan ini kita tekan ini. Nah, bisa kita atur mau unitnya gram atau kilogram. Nah, kali ini kita menggunakan unit yang gram. Oke, kita coba letakkan balok ini. Maka hasil yang terukur adalah 65 gram. Nah, artinya balok ini mempunyai massa 65 gram. Sekarang kita coba mengukur dengan neraca 4 lengan. Nah, pertama-tama kita harus memasang bagian ini ke. Oke, setelah itu kita kalibrasi. Kita pastikan semuanya berada di angka 0. Oke. Setelah itu kita harus meletakkan balok ini ke lengan untuk mengukur. Oke. Cara mengukurnya kita harus pastikan jarum ini tepat berada di angka 0, artinya di titik seimbang, maka itulah hasil pengukurannya. Oke. Karena ini satuannya 0 sampai 200 gram, ini 0 sampai 100 gram, ini 0 sampai 10 gram, dan yang terakhir dari 0 sampai 1 gram. Oke, kita coba. Kalau ini berada di 100, artinya dia terlalu berat, karena ini tidak seimbang, dia langsung turun ke bawah. Berarti balok ini tidak mencapai 100 gram. Kita coba pindahkan ini ke 60 gram. Oke, berarti masih kita letakkan lagi ini. Oke, belum. Oke, masih terlalu berat ternyata. Kita harus menunggu sampai keadaan ini sampai dia seimbang, jadi berada di garis tengah di angka 6. Maka hasil pengukurannya adalah kita
kita baca dari yang puluhan. 60, lalu ini 5 gram, lalu ini 0,2. Maka kita jumlahkan semua. 60 tambah 5 tambah 0,2. Maka hasil pengukuran untuk balok ini adalah 65,2 gram. Nah, untuk yang berikutnya, ini neraca haus yang 3 lengan. Cara mengukurnya itu sama dengan yang neraca 4 lengan. Nah, yang berikutnya nanti kita akan lanjut ke cara mengukur dengan jangka sorong. Baik, yang pertama kita harus mengenali dulu mana skala nonius dan mana skala utama. Nah, kalau kita lihat di sini, di gambar ini, yang menunjukkan skala utama adalah yang atas, yaitu garis ini, gambar ini. Ini adalah skala utama. Nanti akan kita singkat dengan SU, skala utama. Skala utama memiliki satuan cm. Dia memiliki satuan cm. Yang kedua adalah skala nonius. Skala nonius adalah yang ini. Ini adalah skala nonius. Skala nonius kita singkat dengan SN. Dia memiliki satuan yaitu milimeter. Nah, kalau kita sudah mengetahui mana skala utama dan mana skala nonius, maka kita akan dengan mudah menentukan hasil ukur dari benda yang diukur menggunakan jangka sorong. Bagaimana hasil ukurnya? Kita lihat dulu skala utamanya dulu. Skala utamanya menunjukkan berapa? Di sini 2. Nah, patokannya adalah angka 0 pada skala nonius. Garis ini merupakan batas pengukurannya. Nah, kita lihat di sini. Garis ini menunjukkan di sini. Ya, di sini nih. Ini adalah hasil ukurnya. Nah, kalau kita lihat dari skala utama, maka ini adalah 2 cm. Di sini saya tulis 2 cm. Lebihnya berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingin ke 8 dia tidak mampu karena di sini ada batasnya. Nah, ini akan ada lebihnya. Nah, ini ada lebihnya. Berarti di sini 2,7 untuk yang skala utama. Sedangkan skala noniusnya menunjukkan berapa? Bagaimana cara membacanya? Kita cari garis yang berhimpit dengan skala nonius, dengan skala utama. Nah, yang berhimpit adalah garis ini. Kalau kita lihat yang berhimpit adalah garis ini. Nah, berapakah garis ini? Kita bacanya ada di skala nonius, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ada angka 5 di sini, ke sini 6. Berarti di sini adalah 0,6, jangan lupa satuannya adalah milimeter. Nah, karena satuannya berbeda, yang di sini adalah senti dan di sini adalah mili, maka kita akan rubah menjadi senti atau menjadi mili. Kali ini kita rubah menjadi senti, yaitu skala utama sama dengan 2,7 cm, sedangkan skala noniusnya sama dengan, kalau meter ke senti, milimeter ke senti, yaitu 0,06 cm. Nah, mili ke senti yaitu dibagi 10. Sehingga hasil ukurnya kita tambahkan hasil ukur dari skala nonius dan skala utama, yaitu hasil ukurnya sama dengan 2,76 cm atau 27,6 mm. Ini adalah hasil ukur dari gambar ini.